Bab 687. Tidak akan mundur. Detik berikutnya, Audrey Han melihat senyuman di wajah Andre Han perlahan-lahan menghilang, sepertinya pria itu sedikit kaget. Reaksi ini, sepertinya sudah ditebak oleh Audrey Han. Audrey Han menggigit bibirnya. Setelah cukup lama dengar suara kecil dia mengatakan, "Kakak, apa kakak tahu maksud dari perkataanku?" Melihat Audrey Han seperti itu, wajah Andre Han tidak lagi tersenyum, matanya memperhatikan Audrey Han. Apa maksudnya? Jelas-jelas dia sudah paham dengan maksud perkataan Audrey Han, tetapi Andre Han tetap bertanya. Audrey Han mendongak melihat Andre Han, memperhatikan cahaya yang ada di mata Andre Han. Cahaya tersebut bisa disimpulkan sebagai cahaya kemarahan. Jika Audrey Han meneruskan perkataannya, "Aku akan mendaftarkan pernikahanku dengan Golden Ye." Audrey Han pun tidak basa-basi ketika mengatakannya. Muncul aura mengerikan dari mata Andre Han. "Apa kamu paham dengan perkataanmu?" "Tahu." Audrey Han mendongak, memperhatikan mata Andre Han dengan seksama. "Karena aku sudah mengatakannya, aku tidak akan merubah pendirianku." "Kakak, aku sudah dewasa, aku memiliki hak memutuskan kehidupanku sendiri." "Apakah maksud perkataanmu ini adalah, kamu menyalahkan kakakmu ini yang terlalu ikut campur? Atau kamu ingin mengatakan, selanjutnya aku tidak boleh mencampuri urusanmu?" Ketika mengatakannya, bibir Andre Han membentuk senyuman pahit, kelihatannya dia sedang mengejek dirinya sendiri. Melihat senyuman pahit tersebut, hati Audrey Han sedikit sedih. Audrey Han menunduk, setelah itu nadanya terdengar lebih lembut. "Kakak, aku tahu kamu selalu bersikap sangat baik padaku, hanya saja kakak akan menanyakan satu hal padamu, dulu dia pernah melukaimu, apa kamu sudah melupakan semuanya?" Audrey Han. Dia tidak lupa, bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Ada beberapa kenangan yang terpatri di tulangnya, seumur hidup dia tetap tidak akan bisa menghapus hal tersebut. Ada banyak hal yang tidak terjadi begitu saja, waktu itu aku juga melakukan banyak hal buruk padanya, jadi sudah impas. Mendengar hal tersebut, ekspresi Andre Han berubah, pria itu segera mendekatinya. "Impas semudah ini? Apakah adik perempuanku bisa dibohongi semudah itu? Sebelum pulang apa yang kamu katakan? Bagaimana pula dengan sekarang? Kakak?" Suara Audrey Han menjadi keras, mundur selangkah, "Ini sama sekali bukan dibohongi, ini adalah keputusan yang aku buat sendiri. Jadi, hari ini kamu sama sekali bukan datang untuk berdiskusi dengan kakakmu ini, tetapi kamu hanya datang untuk mengumumkannya padaku, benar tidak?" Audrey Han. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaan ini? Audrey Han memang berpikir menghabiskan sisa waktunya bersama dengan Golden Ye. Dia juga datang untuk mengambil kartu keluarga agar dia bisa mendaftarkan pernikahan mereka. Dia merasa kalau dia harus memberitahu Andre Han akan hal ini. Untuk berdiskusi. Audrey Han menunduk mengatakannya, "Tetapi jika kakak tidak setuju, aku juga tidak akan mundur." Sorot mata Andre Han benar-benar sangat mengerikan. Tiba-tiba saja pria itu melihat cincin yang melingkar di jemari Audrey Han. Matanya langsung berubah menjadi sangat menakutkan. Andre Han mendekatinya dan mengangkat tangannya, dan memang ada cincin berlian melingkar di jarinya. Tadi ketika makan, mengapa dia tidak menyadarinya? Memikirkannya sekarang, tadi ketika makan, Audrey Han sengaja menyembunyikan tangannya ini di bawah meja, dia takut kalau kakaknya melihat cincin tersebut. Bagus sekali, kakak." Audrey Han merasa pergelangan tangannya sakit karena Andre Han menggenggamnya dengan sangat erat, alisnya berkerut, "Lepaskan dulu aku kesakitan." "Kamu masih tahu yang namanya sakit? 5 tahun yang lalu bagaimana dia menyiksamu, apa kamu sudah melupakan semuanya?" "Kakak." Audrey Han berusaha melepaskan tangannya, "Kamu lepaskan aku dulu, aku akan menjelaskan semuanya padamu." Andre Han melihat Audrey Han dengan sangat tidak senang. "Sudah." Tiba-tiba saja, Andre Han melepaskan tangannya. Audrey Han mundur beberapa langkah.
Andri Han tidak lagi memperdulikannya, dia berbalik dan tidak melihatnya. Kartu keluarga aku tidak akan memberikannya padamu, kamu juga tidak perlu menjelaskan hal ini. Audrey Han, kakak. Jika kamu masih menganggap aku sebagai kakakmu, hari ini aku akan menganggap kamu tidak pernah mengatakan apapun, pulang sana. Tetapi tujuan kedatanganku hari ini adalah masalah ini, aku. Andri Han tersenyum pahit, aku kira kamu pulang untuk makan bersama, tidak kusangka kamu sengaja pulang untuk mengambil kartu keluarga. Kamu benar-benar adik yang sangat baik, kakak. Sampai di sini, Audrey Han merasa semakin sulit menjelaskan semuanya. Jika hari ini dia bersikeras mengambil kartu keluarga, mungkin saja Andri Han akan sangat marah padanya. Setelah marah, Andri Han pasti akan sangat kecewa padanya. Audrey Han paham jika mengambil kartu keluarga secara paksa, Andri Han mungkin akan terluka. Kalau begitu, apakah Audrey Han harus meneruskannya? Bagaimana kalau hari ini sampai di sini saja dulu? Bahas lagi di hari yang lain. Karena kamu tidak memberiku izin mengambil kartu keluarga, tidak masalah, aku pergi dulu, aku akan datang di lain hari. Menyelesaikan perkataannya, Audrey Han berbalik meninggalkan ruang baca. Setelah Audrey Han meninggalkan ruang baca, Andri Han berbalik, melihat ke arah kepergiannya, seperti memikirkan sesuatu. Turun, Audrey Han menyadari kalau Gita dan Glenn sudah menunggunya. Setelah dimarahi oleh Andri Han, sekarang Audrey Han merasa sedikit sedih. Berdeham, Audrey Han turun ke bawah dengan tenang. Gita memperhatikan ekspresi wajah Audrey Han, ada apa? Apa kamu ribut dengan kakakmu? Tidak. Audrey Han menggeleng, malam ini kita tidak jadi makan di sini, hari ini kita pulang dulu. Mendengar hal tersebut, wajah Gita menjadi sedih, ya. Baru sebentar sudah mau pulang. Aku dan kakakmu masih belum sempat menghabiskan waktu bersama. Bagaimana kalau Glenn tinggal di sini, kamu juga tetap tinggal di sini untuk menjaganya? Aku rasa tidak masalah. Setelah mereka berdua berdiskusi, Gita tetap tinggal di kediaman Andri Han bersama dengan Glenn. Audrey Han meninggalkan tempat tersebut terlebih dahulu. Audrey Han tidak mengendarai mobilnya, dia juga tidak meminta supir untuk mengantarkannya pulang. Jadi setelah meninggalkan kediaman Han, Audrey Han berjalan seorang diri di jalan raya, sambil menggenggam ponselnya, dia tidak bermaksud menghubungi taksi. Sekarang yang ada di dalam pikirannya tidak lain adalah kartu keluarga. Jika Andri Han tidak setuju, bagaimana dia harus membujuk pria itu? Bagaimanapun kakak ini sangat memanjakannya, dia sebenarnya juga tidak tega melukai hatinya, atau membuatnya marah. Mendengar Audrey Han mengatakan tujuan kedatangannya adalah untuk mengambil kartu keluarga, pria itu menjadi sangat marah. Jika Audrey Han masih meneruskannya, mungkin saja. Memikirkan hal tersebut, kepala Audrey Han terasa sakit, dia menjulurkan tangannya dan memijat pelipisnya. Masalah ini sepertinya akan sangat rumit. Kakaknya tidak ingin menerima Golden Ye, bagaimanapun masalah ini tersendat karena Golden Ye. Apakah Golden Ye sendiri yang harus menemui Andri Han baru bisa menyelesaikan masalah ini? Tetapi, ketika sedang memikirkannya, ponsel Audrey Han tiba-tiba saja bergetar. Audrey Han menunduk, menyadari yang menghubunginya adalah Golden Ye. Ragu-ragu sejenak, Audrey Han lantas menerima panggilan teleponnya. Halo. Apa yang kamu pikirkan sampai bengong seperti itu? Audrey Han, ditanya tiba-tiba seperti ini, membuat Audrey Han sampai kebingungan. Kamu sudah berjalan selama belasan menit, apa kamu ingin pulang dengan jalan kaki? Mendengarnya, Audrey Han mendongak melihat ke depan, tetapi dia tidak menemukan sosok siapapun di sana, dan di saat yang sama terdengar suara dari ponsel itu. Berbalik. Audrey Han berbalik, melihat di bawah pantulan cahaya matahari, sebuah mobil yang tidak asing lagi mengikutinya. Bersambung.